Pernah nggak sih kalian merasa melakukan sesuatu ribuan kali, tapi rasanya kosong? Seperti bernapas, kita tahu itu penting, tapi kita jarang benar-benar merasakannya. Itulah yang saya rasakan setiap kali syalat. 7 ayat yang selalu sama, diulang minimal 17 kali sehari. Tapi jujur, hati saya sering kali absen saat lisan bicara. Selamat datang di podcast Teras Ilmu. Saya Kenichi. Dan di samping saya sudah ada saudaraku Ilyasa. Teman diskusi yang selalu punya cara unik melihat sisi lain dari apa yang kita anggap biasa. Saudaraku Ilyasa hari ini tolong tampar saya dengan makna Al-Fatihah yang sebenarnya. Kenapa sih kita harus baca ini terus-menerus? Hahaha, bukan tamparan, Kenichi. Mungkin lebih tepatnya, kita akan mencoba membuka kacamata baru bersama-sama. Karena Al-Fatihah itu bukan sekadar bacaan pembuka, tapi dia adalah kontrak rahasia antara kamu dan pemilik semesta. Mari kita bedah pelan-pelan. Nah, itu dia. Kita mulai dari yang paling dasar. Al-Fatihah disebut umul kitab atau induk Al-Quran. Gimana caranya 7 ayat pendek ini bisa merangkum 30 juz yang tebal itu, saudaraku? Bayangkan, Al-Quran itu sebuah istana yang sangat megah, Kenichi. Al-Fatihah adalah kuncinya. Sekaligus miniatur dari seluruh isi istana itu. Di dalamnya ada tentang pujian, tentang hukum, tentang sejarah, dan tentang doa. Semuanya dipadatkan di sini. Oke, mari kita masuk ke pintu pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sering dengar ini di mana-mana, bahkan sebelum makan pun kita baca. Tapi apa hubungannya sama pembukaan surat ini? Itu adalah deklarasi ketergantungan dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman Maha Pengasih dan Ar-Rahim Maha Penyayang. Kamu tahu nggak kenapa Allah nggak pakai nama Al-Muntakim atau yang Maha Pemberi balasan di awal? Biar kita nggak takut. Tepat, Allah ingin kita mendekat karena cinta, bukan cuma karena teror. Dia pamer kasih sayangnya dulu, supaya kita merasa nyaman bertamu ke hadiratnya. Wah, masuk akal. Terus lanjut ke Alhamdulillahirabbil alamin. Saya biasanya artikan ini terima kasih Allah. Tapi kayaknya ada makna yang lebih dalam ya. Jauh lebih dalam. Kata Alhamdu itu memuji karena yang dipuji memang dasarnya sempurna, baik kita lagi dikasih nikmat atau lagi kena musibah. Dan kata Rob, ini yang sering bikin orang tercengang. Rob itu bukan cuma Tuhan, tapi yang menciptakan, memelihara, menjamin rezeki, bahkan mendidik setiap sel di tubuhmu secara bersamaan. Bentar saudaraku Ilyasa. Jadi pas saya bilang Rabil Alamin, itu artinya saya mengakui kalau Allah yang ngurusin kuman di kuku saya sampai galaksi di ujung sana pada detik yang sama? Persis, makanya setelah itu diulang lagi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Seolah Allah bilang, meskipun aku menguasai segalanya, aku mengurusmu dengan penuh kasih sayang. Duh, kok saya jadi merinding ya? Tapi terus ada Malik Yaumidin, ini kan soal hari kiamat. Rasanya jadi tegang lagi. Memang sengaja, setelah diberi harapan dengan kasih sayang, kita diingatkan tentang tanggung jawab. Hidup ini ada harganya, Kenichi. Ada hari di mana semua tagihan perbuatan kita akan diperiksa. Ini supaya kita nggak jadi orang yang manja. Nah, ini bagian favorit sekaligus paling sulit saya pahami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa hanya kepadamu ditaruh di depan? Dalam tata bahasa Arab, itu namanya pembatasan mutlak. Artinya, nggak ada yang lain, cuma engkau. Tapi Kenichi, jujur deh, kita sering selingkuh nggak di ayat ini? Mulut bilang hanya minta tolong pada Allah, tapi hati kita masih berharap sama koneksi orang dalam atau saldo di bank. Waduh, kena mental saya? Ternyata selama ini saya sering berbohong di dalam salat saya sendiri ya. Itulah kenapa kita butuh ayat selanjutnya, Ihdinas Siratal Mustaqim. Kita minta petunjuk jalan yang lurus. Kita minta navigasi, supaya nggak jadi orang yang pintar tapi nakal. Al-Makhdub atau semangat tapi nggak tahu arah ad-dalin. Wah, saudaraku Ilyasa, kalau boleh jujur, saya merasa seperti baru saja menemukan harta karun di halaman rumah saya sendiri.
Sesuatu yang tiap hari saya lewati. Ternyata isinya emas semua. Itulah Al-Quran Kenichi. Dia tidak akan pernah membosankan kalau kita membacanya dengan hati yang haus. Ingat, setiap kali kamu berdiri untuk salat nanti, kamu bukan sedang membaca teks kuno. Kamu sedang melakukan high-level meeting dengan Rabbul Alamin. Jangan sampai kamu hadir di sana secara fisik, tapi pikiranmu tertinggal di pekerjaan atau di media sosial. Pesan yang luar biasa. Teman-teman, setelah mendengar penjelasan saudaraku Ilyasa hari ini, saya tantang kalian, di salat berikutnya, coba rasakan detak jantungmu saat mengucap Iyyaka na'budu. Rasakan sensasi bersandar itu benar-benar nyata. Terima kasih sudah menemani kami di teras hari ini. Saya Kenichi dan saudaraku Ilyasa pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan membedah lebih banyak rahasia di balik kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.